Nah, kita lihat aturannya. Kita arahkan ke sel untuk realisasi ini di kolom realisasi, klik di sini. Ya. Kemudian kita copy semuanya. Saatnya sekarang kita membahas fungsi yang paling dasar dan penting dalam Excel, yaitu logika if. Logika if ini sangat berguna untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi yang diberikan. Logika if ini mirip dengan cara kita mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kata kunci if bisa kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah jika. Logika ini dapat kita gambarkan dalam diagram alur seperti ini. Jika cuaca cerah dan bernilai true, maka kita akan jalan-jalan. Jika cuaca tidak cerah atau bernilai false, kita akan di rumah saja. Atau dalam situasi berbeda, misalkan Anda memiliki daftar nilai ujian siswa dan Anda ingin menentukan apakah mereka lulus atau tidak berdasarkan nilai yang mereka peroleh. Contoh seperti ini. Jika nilai ujian seseorang lebih besar atau sama dengan 70, maka dia lulus. Jika nilai kurang dari 70, maka dia tidak lulus. Nah, logika ini dapat kita gambarkan dalam diagram alur seperti ini. Apakah nilai lebih besar sama dengan 70? Jika true atau benar atau iya, maka dia lulus. Jika false atau kurang dari 70, maka tidak lulus. Nah, dari dua contoh kejadian ini, logika if di Excel bekerja dengan menggunakan sintaks yang sederhana. Kita membutuhkan 3 hal. Jadi yang pertama, kondisi yang diuji atau uji kondisi. Kemudian, jika kondisi ini bernilai benar dari nilai yang dimasukkan, maka akan mengerjakan di sebelah kanan dari uji kondisi yang dipisahkan dengan tanda koma atau titik koma. Tergantung setting Excel yang ada di komputer kita. Jadi kalau memang koma itu salah, nanti bisa kita ganti dengan titik koma. Nah, jika uji kondisi ini ternyata tidak benar, maka akan dikerjakan bagian yang di sebelah kanan dari kondisi bernilai benar ini atau di bagian terakhir. Langsung saja kita coba pada tabel Excel. Misalkan saya punya daftar nilai. Kemudian untuk nilai, saya ambil nilai terserah. Dari skenario yang kita buat ini, nanti kita tentukan siapa-siapa saja yang pantas untuk lulus atau tidak lulus. Jika nilai lebih dari atau sama dengan 70, maka dia lulus. Jika kurang dari 70, maka tidak lulus. Nah, untuk penulisan rumusnya ada 2 cara. Yang pertama bisa kita lakukan dengan mengetikkan tanda sama dengan terlebih dahulu, atau menggunakan simbol fungsi yang ada di formula bar ini. Jadi untuk yang pertama, coba saya pergunakan yang ada di formula bar ini. Tapi ingat, pertama-tama kita letakkan dulu di bagian awal sel yang diuji. Dalam hal ini adalah 90. Kemudian kita letakkan di sebelah kanannya sesuai dengan kolom keterangan nantinya. Kita klik icon function, kemudian kita pilih if, kemudian OK. Nah, di sini ada keterangan untuk logical test. Jadi apa yang kita tes? Nah, yang akan kita tes adalah nilai ujian. Nah, kita ambil atas nama Bayu, nilainya 90 di sini. Nah, di sini muncul sel C4. Logical testnya lebih besar atau sama dengan 70. Kemudian, jika bernilai benar, maka kita masukkan lulus. Ingat, karena dia berupa data string, maka kita masukkan menggunakan tanda petik lulus. Nah, jika bernilai salah atau kurang dari 70, maka tidak lulus. Kita dahului dengan tanda petik dulu, tidak lulus. Seperti ini. Kemudian kita perhatikan di bawah, di sini ada formula resultnya, yaitu lulus. Karena memang benar nilainya adalah 90. Setelah itu klik OK. Jadi keterangannya ada lulus. Untuk berikutnya di bagian bawah, kita cukup klik 2 kali di sini di pojok kanan ini. Ya. Jadi nilai-nilai yang di bawah dari 70 tidak lulus seperti ini. Nah, ini sudah secara otomatis dan real time ya. Jadi ini maksudnya kalau nilai saya ubah, maka keterangan di sebelah kanan secara otomatis juga berubah.
Nah, kita perhatikan atas nama Amin umpamanya. Di sini saya masukkan nilai 80, umpamanya salah input kemudian tekan enter. Ya. Nah, keterangan di sebelah kanan secara otomatis berubah menjadi lulus. Nah, kita bisa mengetikkan, memasukkan rumus ini diketik secara langsung. Untuk mengetikkan secara langsung, bisa kita dahului dengan tanda sama dengan seperti yang ada di atas. Jadi kalau saya klik 2 kali di bagian awal ini, saya klik 2 kali ya, atau di bagian formula bar. Nah, ini bisa kita masukkan, kita ketikkan langsung di sini. Saya masukkan remedi umpamanya. Ya, enter. Jadi di sini ya, saya klik 2 kali di bagian pojok ya, maka nilai-nilai yang di bawah 70 akan muncul remedi. Nah, semoga mudah untuk difahami ya untuk pernyataan if ini. Sekarang kita belajar operator pembanding di Excel. Dari contoh ini kita sudah menggunakan operator pembanding seperti lebih besar, yang saya blok ini ya, lebih besar atau sama dengan. Ini adalah sebuah operator pembanding. Nah, di Excel ada beberapa operator pembanding seperti yang saya tunjukkan di sini. Yang pertama adalah sama dengan. Jadi untuk membandingkan nilai di sebelah kiri dari sama dengan nilai yang di sebelah kanan. Jika kedua nilai sama, maka nilai yang dikembalikan nanti adalah true. Kemudian operator lebih besar. Jika di sebelah kiri operator lebih besar, ini adalah nilainya lebih besar daripada operator di sebelah kanan, maka nilainya adalah true. Jika tidak, maka nilainya adalah false atau salah. Kemudian operator lebih kecil dibaca jika nilai di sebelah kiri dari operator pembanding lebih kecil dan lebih kecil dari sebelah kanan, maka nilainya adalah true. Kemudian yang sudah kita pergunakan adalah operator lebih besar sama dengan. Jika nilai di sebelah kiri lebih besar atau sama dengan nilai yang ada di sebelah kanan, maka nilainya adalah true. Jika tidak, maka nilainya adalah false atau salah. Demikian juga dengan lebih kecil atau sama dengan. Jadi kalimat untuk membacanya ini adalah menggunakan kata kunci atau. Jadi bukan menggunakan kata dan. Dan yang terakhir, jika nilai di sebelah kiri tidak sama dengan nilai yang ada di sebelah kanan, maka operator yang kita pergunakan adalah lebih kecil, kemudian diikuti dengan lebih besar. Maka artinya adalah nilai di sebelah kiri tidak sama dengan nilai di sebelah kanan. Nah, sekarang kita latihan dengan menerapkan operator pembanding dengan membuat tabel target penjualan barang dengan skenario jika realisasi penjualan melebihi dari target, maka pada bagian kolom status akan tercetak otomatis tercapai. Jika sebaliknya, maka tercetak gagal. Kemudian saya tambahkan juga untuk latihan menghitung persentase ketercapaian, yaitu dengan rumus kolom realisasi dibagi dengan kolom target. Dan pada kolom bonus, di sini ada ketentuan ya, jika lebih besar atau sama dengan 100%, maka akan tercetak bonus 30%. Jika kurang dari 100%, maka tidak ada bonus atau tercetak 0%. Sekarang kita masukkan nilai-nilainya. Umpamanya target. Sekarang kita coba menggunakan rumus secara langsung, jadi tidak menggunakan fungsi yang ada di sini. Nah, kita mulai dengan tanda sama dengan, kemudian if, kurung buka, logical testnya itu adalah jika realisasi lebih besar dari target. Jadi ini realisasinya di sini 140 di sel D4. Kemudian kita masukkan tanda lebih besar atau sama dengan targetnya. Maka kita beri tanda koma. Di sini kita tulis tercapai menggunakan tanda petik ya, karena string tercapai, kemudian petik tutup.
Maka jika kurang dari target, maka kita anggap gagal. Jadi di sini setelah tanda koma, kita ketik gagal. Ya, seperti ini, kemudian tekan enter. Jadi ini sudah tercapai, ya, karena realisasi lebih besar dari targetnya. Kemudian klik 2 kali di pojok ini. Nah, di sini terlihat siapa-siapa yang gagal, siapa-siapa yang tercapai. Untuk prosentase ketercapaian adalah realisasi dibagi dengan target. Kita mulai dengan tanda sama dengan, kemudian kita arahkan ke sel untuk realisasi ini di kolom realisasi, klik di sini, kemudian gunakan simbol bagi, kemudian kita arahkan lagi ke target. Jadi D4 dibagi dengan C4, kemudian enter. Nah, di sini tertulis 1,4. Jadi untuk menampilkan tanda persen, tinggal kita klik icon persen stylenya. Klik di sini. Nah, di sini muncul 140%. Kemudian klik 2 kali di sini. Ya. Nah, di sini terlihat nilai 140%, 105% ya. Kemudian ini yang gagal karena belum mencapai 100% dan yang terakhir 74% juga gagal. Kemudian untuk menuliskan besaran bonusnya, jika ketercapaian kurang dari 100% maka tidak ada bonus. Jika lebih besar atau sama dengan 100% maka bonus 30% dari gaji pokok. Jadi saya tuliskan dengan cara manual lagi ya, jadi tidak menggunakan fungsi formula ini ya, insert function di sini. Jadi langsung saya tulis sama dengan, kemudian if kurung buka. Nah, kita lihat aturannya, logika untuk kurang dari 100% atau logika untuk lebih besar atau sama dengan 100%. Jadi kita sudah mencoba yang lebih besar atau sama dengan 100%. Sekarang kita tentukan lebih kecil dari 100%. Kita langsung menuju ke prosentase dari kolomnya di sini E4, lebih kecil dari 100%. Jika lebih kecil, maka di sini kita tuliskan 0. Jika lebih besar, maka kita masukkan 30. Kemudian kurung tutup. Ya. Kemudian kita copy semuanya. Untuk bonus ya, masing-masing yang sudah mencapai 100% nilainya 30%, ini juga 30%. Jadi itu adalah rumus atau fungsi if. Di episode berikutnya kita akan belajar beberapa fungsi yang tentunya paling sering dipergunakan dan wajib untuk dikuasai.